Halo teman-teman, selamat datang kembali di layar Apologetika, ruang dekonstruksi teologis di mana dogma yang diglorifikasi bertekuk lutut di hadapan lembaran data dan teks primer yang dibaca secara jujur. Di era transparansi informasi digital saat ini, dogma keagamaan dan romantisme teologis tidak lagi memiliki benteng yang cukup kokoh untuk bersembunyi dari uji tekstual, filologi, dan historiografi kritis. Dalam berbagai panggung diskusi publik, kita kerap menyaksikan sebuah pola pertunjukan logika yang ironis. Seorang pembela dogma tampil dengan keyakinan penuh dan klaim kebenaran mutlak, namun detik di mana argumentasinya dibenturkan pada data naskah primer, sejarah bahasa, dan analisis teks komparatif, seluruh bangunan doktrinnya runtuh seketika. Yang tersisa hanyalah kepanikan intelektual, pengalihan isu, dan kebingungan epistemologis yang mendalam. Kali ini, Edis TV tidak sekedar melakukan perdebatan teologis permukaan, ia sedang membedah anatomi kerangka berpikir apologetis yang rapuh, sebuah pola di mana penyisipan makna, bias kognitif, dan klaim sejarah yang ahistoris dipaksakan untuk menutupi cacat tekstual. Ketika slogan-slogan keagamaan dibenturkan langsung dengan bukti literatur, di sanalah kita menyaksikan bagaimana otoritas tafsir seringkali dijadikan alat untuk mematikan akal sehat penganutnya. Dan di akhir video, kita bedah retorika ini secara tajam, lugas, dan menguliti setiap lapisan kontradiksinya. Selamat menyaksikan. Ya, silakan Bang, perkenalkan dulu diri Anda, silakan. Ya, sesuai nama Bang, Indra. Ya. Apakah Anda Saya seorang Muslim? Iya, betul. Oke. Sanggupkah Anda berdiskusi dengan baik? Karena banyak orang Islam itu untuk berdiskusi saja dengan baik saja mereka nggak bisa. Mereka sampai sini kejang. Kejang, ngamuk, marah, maki, kayak gitu semua isinya. Sebenarnya saya tanya dulu, sanggup Anda berdiskusi dengan baik? Coba saja Bang. Baik, semoga Anda tidak ngamuk dan teriak Allahu Akbar ya. Baik. Karena terlalu banyak Bang, hanya ngamuk. Anu akan saya laporkan polisi. Karena saya tidak sanggup menjawab pertanyaan. Oke, silakan Mbak. Apa penjelasan Anda tentang pertanyaan besar yang tidak terjawab oleh umat Islam? Mengapa tempat penyembahan berhala orang-orang Quraisy, pagan Quraisy, yang mereka di sana tawaf sambil telanjang, mereka menyembah berhala, dipoles oleh orang Islam, menjadi tempat yang dibangun oleh Ibrahim, lalu dijadikan tempat ibadah sekarang. Silakan. Ka'bah itu dibangun pertama oleh Nabi Ibrahim Bang sebagai tempat tauhid. Tunjukkan ayat untuk beribadah. Tunjukkan ayatnya. Ya. Silakan. Nih. Kalau ada ayatnya, saya lompat dari Monas. Silakan. Sejarahnya seperti itu. Kemudian ayatnya Bang, Abang jangan cerita dulu. Ayatnya, silakan. Nih, Abang tahu sejarah itu dari mana? Begini Bang, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Ya. Orang Islam itu disuruh Al-Quran beriman kepada kitab terdahulu, betul? Nah, tetapi yang orang Islam baca sekarang bukan kitab terdahulu, tapi kitab terkemudian. Yang isinya adalah cerita tentang Ibrahim membangun Ka'bah, betul? Nah, kenapa bisa begitu? Karena orang-orang pendiri agama Islam yang telah memelintir agama Islam, mereka ingin membuat sesuatu yang baru. Makanya diciptakanlah Hajar Aswad, diciptakanlah cerita Ibrahim yang bangun itu dan seterusnya. Cerita-cerita itu baru ada belakangan. Di dalam Quran nggak ada cerita itu. Cerita itu dibuat setelah Muhammad meninggal, setelah para orang-orang Arab itu membuat cerita-cerita yang demikian itu. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, di dalam Quran ada nggak cerita begitu? Nah, sekarang saya tanya balik nih.
Bang Edis kan sekarang menjelaskan tentang sejarahnya Ka'bah, mulai dari Nabi Ibrahim sampai sekarang. Abang sudah baca belum sejarahnya itu secara tuntas? Saya bahkan orang yang sangat mengerti agama Islam dan sudah saya katakan tidak ada orang Islam di bawah kolong langit ini yang lebih ngerti Islam daripada saya. Oh, masa Oke, sih bang? kita buktikan. Kita buktikan. Ini Pak, Coba, coba dulu ya. waktu Islam mula-mula, kiblatnya kemana? Masjidil Aqsa Di mana itu? di Yerusalem. Oke. Tiba-tiba kiblatnya dirubah sekarang menjadi ini, betul? Betul. Kenapa Muhammad pada waktu itu tidak sudi kiblatnya di sini? Kalau memang ini kiblat yang dibangun sesungguhnya oleh Ibrahim, kalau memang sejak awal ini adalah kiblat yang sejati, kenapa tidak dari awal Muhammad bilang begitu, malah kiblatnya malah ke Yerusalem? Karena itu ada perintah bang dari Tunjukkan Allah ayatnya, Subhanahu silakan. wa Ta'ala. Nih Silakan. ayatnya surah Al-Baqarah ayat 143. Bacakan, silakan. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaihi li'an'ama. Langsung saja bahasa Indonesianya, silakan. Saya mau membalikan kamera bagaimana Nggak nih? perlu dibalikan, nggak apa-apa, Pak. Silakan dibaca. Terjemahannya saja, karena kalau dibaca Arabnya tidak mengerti orang. Nanti mereka cuma bilang amin. Silakan, dibaca terjemahannya saja. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, Baitul Maqdis, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Nah, Itu surah Al-Baqarah pertanyaan ayat saya. 143, Oke. di mana pertama kali kiblat itu adalah Masjidil Aqsa. Oke, Maka pertanyaan dilanjutkan. tenang dulu Bang, tenang dulu. Makanya Abang simak pertanyaan saya. Simak pertanyaan saya Bang ya. Pernah tidak Bang Muhammad mendapat perintah supaya kiblatnya itu di Masjidil Aqsa? Yaitu kiblatnya di Masjidil Aqsa. Mana itu ayatnya? di ayat Wahai Muhammad, Al-Baqarah yang barusan itu. Itu perintah untuk memindahkan kiblat. Memindahkan kiblat itu di ayat berikutnya di Al-Baqarah ayat 144. Coba ini biar Anda ngerti ya, biar Anda mengerti. Al-Baqarah 144 yang barusan Anda baca, itu perintah supaya kiblat dipindahkan, betul? Bang Edis, yang pertama kali diperintahkan ke Masjidil Aqsa itu di ayat Al-Baqarah ayat 143. Nah, kemudian dialihkannya di 144. Dibaca dulu, baca. Baca apanya? Wahai kaum muslimin, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Aqsa. Ada nggak itu? Kata-kata Masjidil Aqsa itu tidak mungkin ada dalam Quran Bang, karena Masjidil Aqsa dibangun setelah Muhammad meninggal. Baitul Maqdis itu adalah Masjidil Aqsa. Oke, coba tunjukkan ayat-ayat Bang. Tidak pernah ada di dalam Quran tulisan Baitul Maqdis, nggak pernah ada. Iya memang nggak pernah ada Baitul Terus Maqdis. kenapa Anda katakan perintah ke sana? Baitul Maqdis itu adalah Masjidil Aqsa. Oke, mana ayatnya coba? Ini ayatnya di 100 Al-Baqarah ayat 143. Oke, baca Arabnya. Ada nggak di situ baca Masjidil Aqsa? Ada. Coba baca. Nih, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaihi illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman saqalabu 'ala aqlaihi. Mana Aqsa? Masjidil Aqsa? Di sini di terjemahannya nih. Itu di terjemahan itu pelintiran. Pelintiran dari mana? Pelintiran. Coba ketemukan kata Masjidil Aqsa dalam bahasa aslinya. Bang, membahas Al-Quran itu ada terjemahannya, ada tafsirnya. Ya iya. Kan sudah saya bilang teman-teman,
Yang menyebabkan mereka itu tersesat adalah mereka mengikuti ajaran-ajaran terkemudian. Nah, sekarang saya tanya, memang ajaran Anda Oke. benar? Bang, Coba. kalau Nah. Anda baca Quran, yang jelas-jelas tertulis di dalam Al-Quran itu disuruh beriman kepada kitab sebelumnya atau sesudahnya? Sebelumnya. Sebelumnya. Barusan yang Anda buka tafsir-tafsir itu kitab sesudahnya atau sebelumnya? Beda lagi Bang, itu mah. Makanya kalian ini tidak pernah paham isi Quran karena kalian merujuk kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Bukan kitab itu yang dimaksud harus dipercayai. Lalu Yang Anda ngerti. katakan Masjidil Aqsa itu dapat dari mana? Nih, yang harus dipercayai sebelumnya itu adalah kitab Injil, Taurat, Jabur. Nah, itu Anda tahu. Ya, Kalau merujuk sekarang, kepada kitab-kitab sebelumnya, kalau merujuk kepada kitab-kitab sebelum itu, ada nggak di situ dikatakan bahwasanya Abraham itu pergi ke Mekah? nah sekarang Anda nih kitabnya apa sekarang? Orang ditanya ada nggak, malah Anda kitabnya apa? Iya, saya sekarang nanya. Kita kan kitabnya Al-Quran nih Semua merujuknya. orang tahu bahwasanya kitab orang Yahudi maupun Kristen itu adalah Taurat dan Injil. Taurat dan Injil itu bahasanya apa ya? Nanti panjang bahasan kita kalau ke sana, Oh, Pak. Jangan ke situ dulu. aja. Bahasanya apa gitu Taurat dan Injil itu? Baik, Taurat berbahasa Ibrani, Injil berbahasa Yunani. Nah, sekarang kitab yang Anda baca itu kitab Injil. Taurat dan Injil terjemahannya. Terjemahannya bahasa Ibrani enggak? Ada bahasa Ibraninya. Coba salah satu ayat yang menerangkan dengan bahasa Ibrani harus menyembah Yesus. Kan lari kan bahasan kita kan? Bukan lari. Anda kan sekarang Saya bahas bilang ini. bahasan kita Ya. bakalan lari kalau kita ngikutin mereka. Kan lari. Bang, yang kita bahas sekarang kan bukan Anda itu. menyecara saya untuk serangan Al-Quran nih. Oh ya udah, Anda mau ganti tema. Anda mau mengganti tema ini. Terus kenapa Anda lari masalah malah menyembah Yesus? Tema kita kan ini, awal pelajar. Kok Anda lari ke sana? Ini mencoba. Kita kan Al-Quran bahasa Arab tuh bener ya. Al-Quran bahasa Arab. Nah, sekarang Al-Quran itu aslinya bukan bahasa Arab, Bang. Anda tahu nggak Al-Quran itu aslinya bukan bahasa Arab? Bahasa apa? Al-Quran itu aslinya bukan bahasa Arab. Iya, bahasa apa? Bahasa Aram. Aramaik. Nah, nggak tahu juga Anda kan nggak tahu. Bedanya apa? Oke, saya tunjukkan ayatnya yang menunjukkan bahwa Quran tadinya bukan bahasa Arab. Di dalam Al-Quran dikatakan begini. Kami turunkan surat Yusuf. Ayat berapa? Surat Yusuf ayat yang kedua. Silakan dibuka. Surat Yusuf ayat kedua. Ya kan? Ya. Coba dibaca. Ya abang aja yang baca. Ya abang kan udah ngetik di situ tadi. Apa gunanya abang ngetik ada pengoceh kalau nggak mau baca? Saya mau nyoba abang aja ya baca gitu, bisa nggak baca? Di situ dikatakan begini, dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran berbahasa Arab supaya kamu memahaminya. Betul tidak? Nah, bedanya kenapa apa? Arab yang tadi saya katakan? Ya, tenang dulu. Kalau belajar di pondok pesantren kamu nggak akan ngerti itu. Gini. Kenapa di situ dibilang Quran berbahasa Arab? Kenapa harus dikatakan berbahasa Arab ya? Iya jelasin. Iya jelasin Sob. Oke, sekarang begini. Kalau saya bilang sama kamu begini, saya berikan kamu Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Apa artinya itu? Kalimat itu berarti apa bagi kamu? Mempelajarinya. Kalau orang ngomong sama orang sering benturin. Gini, saya tahu gini. Biar kamu kasih tahu. Jangan banyak kesana kesini. Coba terangkan aja apa bahasa Arabnya.
Apa Gini, maksud dari Arabi ini? coba Arabian itu apa coba bedanya kamu sama yang pahami tadi? pertanyaan saya. Dengar. Jangan Gini, kemana-mana, Indra, jelasin gini, aja ya dengar langsung. dulu, dengar Indra, tenang gini. Jelasin aja langsung, Pak. Kalau Jelasin aja saya langsung. kalau Apa saya bedanya bilang, Arab yang saya sebutkan dengan Arab yang ada di Al-Quran ini, apa bedanya? makanya dengarkan Apa dulu. bedanya? Kalau kamu Coba. tidak mendengar, gimana kamu bisa paham? Begini, Yo, coba langsung aja, kalau jangan bertele-tele, kalau jangan bertele-tele. kalau kamu pergi ke toko buku, di situ tertulis Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia supaya orang Indonesia memahaminya. Itu artinya apa? Artinya Ibnu Katsir yang asli, yang orisinil, itu bukan bahasa Indonesia. Kenapa dibuat dalam bahasa Indonesia? Karena supaya orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Arab ngerti. Nah, begitu juga dengan Quran. Diturunkan kepadamu Quran yang berbahasa Arab supaya kamu memahaminya. Karena apa? Karena tadinya dia bukan berbahasa Arab. Jangan Makanya di dalam surat dipelintir-pelintir. Jangan dipelintir-pelintir. pelintir-pelintir sini orang nggak paham juga sih. Kamu Iya, ngerti nggak yang saya memang maksud? dengerin dulu. Memang Al-Quran itu bahasanya apa? Nah, makanya saya kasih tahu. Quran itu aslinya Keryana. Dia itu adalah dokumen-dokumen Kristen berbahasa Aram. Ada di mana itu? Ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Makanya kalau kamu baca surat Yusuf itu, di situ ada cerita. Yusuf melihat bintang, melihat bulan, sujud kepadaku. Terus di situ dia bermimpi. Terus nanti di situ dia melihat apa lembu. Lembunya itu memakan lembu. Itu semua ada itu di kitab-kitab sebelumnya. Nah, dulu itu bukan bahasa Arab kitab itu ditulis. Makanya dibuat versi Arabnya supaya kamu paham. Kamu tahu itu? Ada nggak datanya, Bang? Oke, kita tunjukkan. Coba baca surat Yusuf. Surat Yusuf itu murni adalah tiruan dari kitab Kejadian pasal 37. Kalau nggak percaya, buka isinya. Coba Ya, kita buka mana? sekarang. Oke, Datanya aja kamu langsung. buka Quranmu ya. Kamu buka Quranmu, saya buka Kejadian pasal 37. Ayo kita bandingkan isinya. Isinya itu yang jiplak ini, kitab Kejadian ini. Saya tunjukkan sama Datanya kamu. aja langsung, Bang. Iya, Datanya oke. aja langsung. Baik, kita tunjukkan. Mana? Kamu buka surat Yusuf, saya buka kitab Kejadian pasal 37. Kita baca bersama-sama, kita cek. Bener nggak kitabmu itu isinya dari sini? Yusuf ayat berapa? Surat Yusuf semua surat Yusuf dari ayat pertama sampai seterusnya. Saya bandingkan dengan Kejadian pasal 37 ya. Iya. Ayo. Sok, siap. Ayo. Orang kalian mana tahu ini disembunyikan Ustadz. Udah aja, sok jelasin aja. Ya, ayo. Kita buka Kejadian pasal 37 ya. Coba kamu buka dulu surat Yusuf, kamu baca dulu, kamu duluan yang pertama baca 5 ayat, nanti saya baca 5 ayat. Silakan. Langsung terjemah nih. Iya dong. Oh, kenapa nggak Qurannya? Kalau dibaca Arabnya nanti emangnya ngerti orang yang dengar. Oh gitu ya. Ya iyalah gimana kalau dibaca Arabnya? Ya orang cuma ngomong amin doang. Bang Edi bisa nggak baca Quran? Oke. Gini saja ya, saya baca 10 ayat. Anda nanti baca 10 ayat, oke? Jangan banyak-banyak lah, 5 ayat aja. Oke, 5 ayat. Saya bacakan. Kejadian pasal 37. Nih. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ya. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, keduanya istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yakub, ya maksudnya Israel, Yakub itu Israel ya, lebih mengasihi Yusuf ketimbang semua anak-anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dan dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau lagi menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf,
Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah saudara-saudaranya itu lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpiku ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkas-berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya itu berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu dan karena perkataan itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Sekarang kau baca Quranmu, Pak Surat Yusuf, di situ. Kau lihat nanti nyontek nggak kitabmu dari sini? Coba baca. Silakan baca. Alif Lam Ra, itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas arti dan petunjuknya. Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kami menceritakan kepadamu Nabi Muhammad kisah yang paling baik dengan diwahyukannya Al-Quran ini kepadamu. Sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, sesungguhnya aku telah mimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Nyonteknya Aku udah melihat kelihatan. semuanya sujud kepada. Nyonteknya udah kelihatan kan? Nah, terus. Lanjut. Udah 5 ayat itu aja. Terus, Apa yang 5 ayat lagi, terus. udah substansinya apa yang mau disampaikan? Oke. Kamu menemukan nggak tadi bahwa yang saya baca ini mirip dengan apa yang kamu baca? Memang itu mah cerita Nabi Yusuf. Oke, mirip nggak? Mirip. Oke, nah makanya tadi ada ayat Quran bilang begini, kami turunkan kepadamu Quran dalam bahasa Arab. Kenapa dia ngomong dalam bahasa Arab? Supaya dipahami. Sama seperti begini. Kalau saya bilang sama kamu, saya beri kamu kitab Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia supaya kamu paham. Kenapa saya katakan kepada kamu dalam bahasa Indonesia supaya kamu paham? Karena orisinilnya bukan bahasa Indonesia. Orisinilnya berbahasa Arab. Masuk akal nggak kata-kata saya? Boleh, masuk akal juga. Nah, begitu juga Quran. Kenapa dia bilang Quran dalam bahasa Arab? Supaya kamu paham. Karena Quran yang asli bukan berbahasa Arab. Bang Edis, mana Kenapa diarabkan? Supaya orang Arab ngerti. Karena nanti kalau dikasih yang bukan bahasa Arab, mereka bilang, ini bukan bahasa saya. Makanya begini. Kalau kamu ingin betul-betul ngerti Quran itu, kamu tuh harus merujuk kitab sebelumnya. Itu yang dimaksudkan Quran itu. Nah, sekarang orang Islam itu membuat agama Islam versi baru. Yaitu agama Islam versi para ulama. Sekarang mana tunjukkan data? Datanya atau contohnya mana? Ada nggak? Bahwa Al-Quran itu bukan bahasa Arab mana? Oke, kita kasih contoh-contoh kosakata di dalam Al-Quran. Yang kosakata mana ada nggak foto atau apa gitu tulisan? Ya itu yang bukan bahasa Arab itu. Yang barusan tadi saya baca sama kamu surat Yusuf, betul? Itu mah cerita kisah Nabi Yusuf. Kejadian pasal 37 tadi, betul? Iya, ada kesamaan. Itu mah cerita ada kesamaan. Nabi Yusuf. Apakah itu ditulis dalam bahasa Arab? Yang barusan saya bacakan kamu kejadian pasal 37 tadi? Kalau di saya bahasa Arab, kalau Bang Edis nggak tahu. Bukan, di saya tadi loh, yang saya bacakan. Kejadian pasal 37 tadi bahasa Arab bukan? Bukan. Oke, bukan. Itu berbahasa Ibrani. Kemudian saya bacakan terjemahannya bahasa Indonesia. Ya, nah, coba lihat. Karena kita tunggu dulu. Saya selesaikan dulu. Nanti ada gantian bicara. Ini, saya ada Arabnya nih. Nih. Oh, Anda boleh bahasa Ibrani. Tunjukkan bahasa Ibraninya mana? Tulisan Ibraninya mana? Oke, baik. Saya tunjukkan. Oke, yuk. Oke, mereka ini senangnya kayak begini teman-teman. Nanti kalau tulisannya bahasa mereka baik. Bentar.
Oke, nih saya tunjukkan ya sama Anda ya. Nih, saya balikkan kamera saya supaya dia puas ya teman-teman ya. Nih Bang, bahasa aslinya tuh masih ada di sini. Kejadian 37 nih Bang. Nih, masih ada tuh bahasa Ibraninya tuh. Dari mana itu Bang? Dari mana ya? Banyak lah Bang. Nih, webnya ini nih. Buka nih. Webnya ini, Bible Hub. Nih Bang. Oh, Bible Hub. Ya udah, Oh. yuk kita bahas lagi bagaimana kelanjutannya. Sekarang Anda tadi sudah mengakui bahwasanya apa yang barusan saya baca mirip-mirip dengan apa yang barusan kamu baca. Surat Yusuf tadi, betul? Yuk lanjut. Nah, pertanyaan saya sekarang begini. Mengapa kamu tidak tahu bahwasanya apa yang kamu baca itu sudah ada di kitab-kitab sebelumnya? Apa yang ada di kitab sebelumnya? Diulangi lagi sih orang ini. Cerita tentang Yusuf bermimpi, kemudian dibuang ke sumur, kemudian sampai ke Mesir, kemudian dia di situ menjadi mahapatihnya Mesir. Itu kan ada di kitab. Zulaikha gitu kan ceritanya. Itu kan ada di kitab-kitab sebelumnya, betul? Saya nggak tahu, saya baca Al-Quran. Nah, itulah masalahmu. Masalahnya itu, kamu nggak tahu itu. Makanya Quran itu bilang begini, kami turunkan kepada kamu Quran berbahasa Arab. Karena tadinya Qurannya bukan berbahasa Arab. Makanya dibikin bahasa Arab supaya kamu paham, orang-orang Arab supaya ngerti. Sama seperti misalnya begini Bang, dengarkan dulu. Anda tahu nggak buku Laskar Pelangi, novel Laskar Pelangi tahu? Aslinya bahasa apa itu? Nggak tahu saya. Ini orang banyak nggak tahu. Oke, saya bantu. Buku Laskar Pelangi. Gini aja. Langsung aja ke tema. Bukan, saya harus gunakan kepadamu analogi supaya kamu bisa paham apa yang saya maksud. Gini. Saya udah paham. Sekarang kan bahasanya adalah itu tuh. Enggak, sebentar. Tahu buku Harry Potter gak kamu? Enggak tahu saya. Nah, Harry Potter itu bahasa Inggris dia. Kalau misalnya ini saya kasih sama orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Inggris, ngerti nggak dia? Ya nggak ngerti. Nah, makanya saya bilang, ku berikan kepada kamu. Intinya ada. Ya ini intinya. Ku berikan kepada kamu Harry Potter berbahasa Indonesia supaya kamu mengerti, supaya kamu memahaminya. Nah, begitu juga ayat Quran bilang begitu. Ku berikan kepada kamu Quran berbahasa Arab supaya kamu memahaminya. Karena tadinya itu udah ada, buku cerita itu udah ada, tapi bukan bahasa Arab. Makanya kalau kalian mau betul-betul ngerti, kalian harus merujuk kepada kitab terdahulu. Itulah yang dibilang Quran berulang-ulang. Bahwasanya Islam datang membenarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu. Bahwasanya Islam datang membenarkan Injil, membenarkan Taurat. Itu yang dibilang Quran itu. Tetapi kalian nggak mau dengar itu. Yang kalian dengar itu ulama. Kalau ulama ngomong lain. Sesungguhnya kalian harus beriman kepada kitab karangan Syekh Abdul Qadir. Sesungguhnya kalian harus beriman kitab Jumat malam. Jangan membahas semena-mena. Ya, karena memang ada ayat Al-Quran juga yang menjelaskan. Yang kalian imani itu adalah kitab-kitab karangan para ulama. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa hamba-hamba Allah yang paling takut itu ulama. Ya, jadi mana mungkin mereka berbohong apa yang Anda pelintirkan. Ya sudah, sekarang kembali lagi ke tema. Saya tanya kepada Anda, apakah kitab Al-Quran berkata Anda disuruh beriman kepada ulama? Saya tidak beriman kepada ulama. Apakah Quran menyuruh Anda beriman kepada para ulama? Kenapa Anda menjadi beriman kepada ulama? Ini bagaimana ini? Justru Anda yang saya tanya.
Apakah Quran menyuruh beriman kepada kitab karangan ulama? Enggak. Ini kenapa Anda menanya harus Ya beriman kepada ulama? sudah. Berarti Anda disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, tetapi Kan Anda malah Anda tadi beriman kepada kitab membahas ulama karangan itu ulama. adalah orang-orang yang memasukkan. Bahkan di Al-Quran itu ulama itu Ya. ditinggikan, bukan orang yang Ya. memasukkan, Bang. Ya udah, Gitu. sekarang Kenapa Anda sekarang meminta saya menurut- beriman kepada ulama? Oke. Tidak ada Sekarang rukun iman itu beriman kepada ulama, tidak ada. Baik. Kita lanjut tuh yang tadi tuh, Yusuf tadi tuh. Ya kan? Ke Menurut tema aja, langsung Al-Quran. lagi ke tema aja. Ini 101 bukti nih bahwasannya Quran menjiplak Aku kan dari tema aja tentang itu, tentang kiblat. Nanti saya juga mau tanya, Anda menyembah kemana Kiblat. Anda? Giliran diikutin ini balik ke kiblat, giliran balik ke kiblat nanti balik ke ini. Udah kau tidur sana. Karena Ya, saya mandi lumpur sana dulu. Tadi kita bahas kiblat, dia larikan tema Injil berbahasa apa? Diturutin. Sekarang balik lagi ke ini. Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Aduh, berat. Mari kita bedah video tadi dengan pisau bedah analisis akademis yang tajam untuk menguliti setiap lapisan kontradiksinya. Kita mulai yang pertama, historiografi Mekah, mitologi patriarkal, dan anakronisme kiblat. Diskusi tadi dibuka dengan pembongkaran terhadap salah satu klaim teologis fundamental namun minim bukti sejarah, asal-usul Ka'bah, dan narasi bahwa situs tersebut didirikan oleh Nabi Ibrahim sebagai pusat peradaban tauhid. Ketika tantangan ilmiah diajukan untuk menunjukkan bukti tekstual atau bukti arkeologis kontemporer yang valid, lawan bicara mendadak mengalami kelumpuhan argumentasi dan hanya mampu bersandar pada pembelaan berupa tautologi. Sejarahnya memang seperti itu. Dalam metodologi sains sejarah modern, klaim mengenai sebuah tempat ibadah kuno yang tidak memiliki pijakan eksplisit dalam catatan sejarah zaman tersebut, baik dari peta geografi Bizantium, Persia maupun prasasti lokal, hanyalah bentuk mitologi teologis yang diciptakan belakangan untuk memberikan legitimasi kesucian pada situs peribadatan lokal. Kita patut bertanya secara jujur kepada logika kita sendiri. Jika sebuah situs diklaim sebagai pusat tauhid tertua yang didirikan oleh sosok sekelas Ibrahim, namun kitab suci Anda sendiri tidak mencatat perintah asli pembangunan Mekah, apakah Anda sedang meyakini sebuah fakta sejarah yang dapat dibuktikan, ataukah sekedar mengimani narasi politik agama buatan manusia? Kelemahan epistemologis ini kian parah ketika perdebatan memasuki dinamika pergeseran arah kiblat dari Yerusalem ke Mekah. Lawan bicara terjebak dalam anakronisme, menggunakan istilah-istilah yang baru lahir belakangan seperti Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis untuk membenarkan teks kuno. Jika Mekah sejak awal dirancang oleh Tuhan sebagai kiblat sejati yang didirikan oleh Ibrahim, mengapa perintah ibadah pada masa awal justru diinstruksikan menghadap ke Yerusalem? Mengapa sebuah kiblat yang diklaim abadi harus diubah di tengah jalan setelah terjadi pergeseran geopolitik dan konflik teologis? Apakah masuk akal secara logika bahwa Tuhan membutuhkan uji coba lokasi sebelum menetapkan pusat penyembahannya? Ataukah perubahan kiblat ini sebenarnya adalah cerminan dari dinamika politik keagamaan manusia pada abad ke-7 Masehi? Yang kedua, filologi teks, interpolasi terjemahan, dan monopoli otoritas tafsir. Kebohongan tekstual semakin benderang ketika perdebatan bergeser pada pencarian istilah Masjidil Aqsa dalam naskah asli Surah Al-Baqarah. Edis TV menantang lawan debat untuk membuka naskah konsonantal bahasa Arab asli dan menunjukkan di mana kata Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu tertulis. Hasilnya eksplisit dan tak terbantahkan. Kata tersebut sama sekali tidak ada di dalam naskah asli. Istilah itu baru mendadak muncul ketika pembaca melihat teks terjemahan dalam bentuk kata-kata yang disisipkan dalam tanda kurung. Dalam disiplin kritik teks, fenomena penyisipan kata yang tidak memiliki padanan dalam naskah asli dinamakan interpolasi tekstual, sebuah rekayasa penerjemahan untuk memaksakan doktrin belakangan ke dalam naskah kuno. Ketika lawan debat terdesak dan mencoba membela diri dengan menyatakan bahwa membahas Al-Quran harus melalui terjemahan dan tafsir ulama, ia secara tidak sadar sedang menunjukkan bagaimana monopoli makna bekerja.
Ketergantungan mutlak terhadap kitab-kitab tafsir abad pertengahan membuat penganut agama dilarang berinteraksi langsung dengan teks aslinya. Mari kita uji hal ini dengan rasionalitas murni. Ketika Anda membaca kitab suci melalui teks terjemahan yang dipenuhi kata-kata dalam tanda kurung, apakah Anda sedang meyakini firman Tuhan yang asli, ataukah Anda sebenarnya sedang mendoktrin diri sendiri dengan asumsi dan pikiran sang penerjemah? Jika kitab Anda secara eksplisit mengklaim dirinya sebagai petunjuk yang jelas dan memerintahkan untuk menguji kitab-kitab sebelumnya, mengapa Anda justru menjadikan tafsir karangan ulama sebagai benteng untuk menolak kritik naskah? Yang ketiga, hermeneutika linguistik, textual borrowing, dan saduran dari literatur Ibrani. Puncak dari bedah akademis dalam perdebatan tadi terletak pada analisis frasa Qur'anan Arabian dalam surah Yusuf ayat 2. Melalui pendekatan hermeneutika bahasa yang tajam, Edis TV menjelaskan bahwa penegasan diturunkan dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya secara otomatis mengimplikasikan bahwa bahan baku, narasi atau dokumen sumbernya mulanya bersumber dari bahasa non-Arab, yaitu korpus literatur Yudeo-Kristen berbahasa Aramaik dan Ibrani yang kemudian diterjemahkan dan disadur ke dalam dialek Arab lokal. Sama halnya seperti buku asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar masyarakat lokal paham, penegasan bahasa lokal mengindikasikan adanya proses penyaduran. Untuk membuktikan hipotesis textual borrowing ini secara tak terbantahkan, Edis TV melakukan uji coba komparasi naskah secara langsung antara surah Yusuf dengan kitab Kejadian pasal 37 dari Alkitab Ibrani, Tanakh. Ketika naskah Ibrani dan naskah Arab dibaca bersisian, lawan bicara tertunduk kaku menyaksikan struktur cerita yang persis identik, mulai dari kisah Yusuf muda, gaun maha indah, mimpi 11 bintang beserta matahari dan bulan yang bersujud, hingga konspirasi saudara-saudaranya yang melemparkannya ke sumur. Jika sebuah kisah dalam kitab Anda memiliki alur, tokoh dan detail yang 100% sama dengan naskah Ibrani yang ditulis 1000 tahun lebih awal, manakah yang lebih masuk akal secara sains sejarah? Apakah kisah itu wahyu murni yang baru diturunkan dari langit, ataukah hasil penceritaan ulang dari tradisi sastra kuno yang sudah beredar di tanah Arab? Mengapa institusi keagamaan Anda selama ini menutup-nutupi fakta komparasi naskah ini dari Anda? Yang keempat, taktik red herring, kebuntuan apologetis, dan kebangkrutan epistemologis. Keruntuhan total dari pihak pembela dogma terjadi ketika Edis TV memindahkan arena pembuktian ke tingkat fisik naskah. Saat lawan debat mencoba meragukan keabsahan naskah kuno, Edis TV langsung membuka situs web Bible Hub dan menampilkan teks asli bahasa Ibrani secara live di layar. Menghadapi bukti visual dan tekstual yang begitu gamblang, lawan bicara mengalami keketatan kognitif. Karena tidak memiliki kemampuan literasi naskah Ibrani, ia tidak lagi mampu menjawab secara substantif. Di titik inilah, pembela dogma secara refleks melancarkan taktik manipulasional klasik, red herring atau pengalihan isu secara liar. Lawan debat mendadak melempar pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, menantang untuk ditunjukkan ayat Ibrani tentang menyembah Yesus, mempertanyakan bahasa Injil, hingga tertawa kagang dan berusaha memindahkan topik kembali ke isu kiblat yang sebelumnya telah ia tinggalkan karena terdesak. Edis TV dengan sangat tepat mengunci posisi ini. Lompatan topik yang liar ini adalah bentuk kepanikan intelektual. Kita wajib bertanya pada diri kita sendiri, mengapa seorang pembela dogma selalu berusaha melarikan topik perdebatan ke ajaran agama lain, begitu data dan naskah asli dari kitabnya sendiri dibuka di depan mata. Jika argumentasi keagamaan Anda berdiri di atas batu karang kebenaran yang kokoh, mengapa Anda harus panik, mengalihkan pembicaraan, dan melarikan diri saat dihadapkan pada fakta literatur yang objektif? Pemirsa layar apologetika, fakta sains sejarah, filologi komparatif dan kritik teks tidak pernah dibuat untuk memuaskan dogma atau membela kenyamanan emosional siapapun. Apa yang kita bedah kali ini adalah pelajaran epistemologis yang sangat mahal tentang betapa rapuhnya konstruksi keyakinan ketika ia ditarik keluar dari ruang doktrin dan diuji di atas meja analisis naskah secara jujur.
Ketika sebuah tradisi membatasi Anda untuk melihat naskah asli, memaksakan pemahaman lewat kata-kata di dalam tanda kurung, dan mengancam Anda agar tidak membandingkan kitab Anda dengan naskah yang lebih tua, disitulah hakikat kebebasan berpikir Anda sedang dirampas. Edis TV akan terus berdiri tegak di barisan depan untuk membedah naskah tanpa rasa takut, merobohkan narasi apologetis yang manipulatif, dan mengajak Anda semua untuk menggunakan rasionalitas secara mandiri. Ujilah setiap klaim, bukalah naskah aslinya, dan biarkan kebenaran fakta yang memerdekakan pikiran Anda. Saya Layar Apologetika, salam akal sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.